Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali belajar bersama Bu Tuwi di channel SD Negeri Purworejo. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran adalah: pertama, setelah mengamati gambar dan membaca cerita tentang persatuan dalam perbedaan, siswa mampu menyebutkan manfaat persatuan dalam kehidupan melalui diagram dengan benar. Dua, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan contoh tentang pengalaman hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya sebagai wujud semangat persatuan. 3. Setelah berdiskusi tentang pola lantai berbagai tarian daerah, siswa mampu menyebutkan pola lantai tariannya dengan benar. 4. Setelah berdiskusi, siswa mampu mempraktekkan pola lantai tarian dari salah satu tarian daerah yang dipilih dengan benar. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu. Anak-anak, pernah kan menyanyikan lagu tersebut? Coba kalian amati pelangi berikut ini. Ketika pelangi berbeda-beda, warnanya bagaimana? Ada merah, kuning, hijau, seperti ini. Kotak ini warnanya bermacam-macam. Bandingkan dengan kotak ini yang hanya satu warna. Bagaimana hasil pengamatan kalian? Indah bukan? Pelangi indah karena warna yang berbeda-beda. Hidup berbangsa dan bertanah air indah jika kita hidup rukun, walaupun berbeda-beda. Amati gambar tentang masyarakat yang hidup rukun dalam perbedaan berikut. Coba kalian amati. Kemudian kalian diskusikan bagaimana ketika hidup rukun. Apakah ada manfaatnya? Apakah kalian memiliki pengalaman hidup rukun? Silahkan kalian tulis di buku catatan kalian. Perhatikan cerita berikut ini. Perbedaan yang menguatkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di Kampung Cempaka, hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asnah yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony, seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta, anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di Kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental, terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di Kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai kampung. Biasanya, selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga
membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia, sekedar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony, mereka belajar menari barongsai. Lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekedar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di Kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai, berdampingan, dan tulus saling menjaga. Perbedaan tidak menghalangi persatuan. Dengan bersatu, kita dapat melakukan banyak hal. Setelah mengamati gambar dan membaca teks tentang hidup rukun dalam perbedaan, tulis hal yang kamu ingin ketahui lebih lanjut dalam bentuk pertanyaan. Tuliskan pertanyaan dalam kolom komentar pada forum di Classroom. Kemudian, tulis kesimpulan tentang persatuan melalui hidup rukun dalam perbedaan pada bagan berikut. Rukun dalam perbedaan. Apa perbedaan yang ada? Silakan ditulis beda dalam apa saja. Kemudian bagaimana mensikapinya? Dalam menyikapi kamu tulis di sini. Kemudian apa manfaatnya hidup rukun? Ceritakan pengalamanmu tentang hidup rukun di sekolah atau di lingkungan tempat tinggalmu sebagai penerapan persatuan. Jelaskan tentang perbedaan yang ada, kegiatan yang dilakukan teman atau warga bersama-sama secara rukun. Jelaskan juga sikapmu atau sikap keluargamu terhadap perbedaan yang ada dan manfaat yang kamu rasakan dari persatuan dalam perbedaan. Ayo berkreasi. Semangat persatuan bangsa Indonesia tercermin pada seni budaya lokal. Salah satunya adalah melalui tarian. Banyak tarian daerah Indonesia yang menyerukan persatuan. Bacalah teks berikut. Lego-lego, tari adat Alor bermakna persatuan. Tari adat adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-menurun dari nenek moyang. Tarian adat kerap memiliki pesan dan makna yang luhur. Salah satunya ada pada tari lego-lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Tarian ini ditujukan untuk mengajak masyarakatnya bersatu membangun kampung dan negeri. Pada masing-masing kawasan di Kabupaten Alor terdapat gaya tari dan nyanyian yang berbeda-beda. Namun formasinya tetap sama, yakni lingkaran.
Masing-masing nyanyian dan pantun yang diungkapkan saat menari memiliki arti serta harapan yang berbeda-beda. Beberapa literatur menyatakan bahwa tarian ini sempat menjadi tari perang. Sekarang tarian ini lebih sering digunakan untuk menyambut tamu. Tamu disambut oleh masyarakat yang dituakan, lalu diajak menuju sebuah pohon besar yang rindang. Dengan beberapa warga perempuan yang berpegangan tangan mengelilingi pohon. Tamu dipersilahkan untuk ikut serta dalam tarian tersebut. Dengan gerakan kaki yang diatur sedemikian rupa, penari akan bergerak mengitari pohon. Pada saat yang sama, sirih, pinang, dan minuman sopi ditawarkan. Gerakan kaki dan nyanyian di masing-masing daerah bisa saja berbeda, namun bentuk formasi lingkaran dan komponen tradisional lainnya tetap sama. Di dalam lingkaran ada 3 lelaki yang memiliki tugas berbeda. Ada pemukul gong yang nadanya akan digunakan untuk menghitung langkah penari. Kemudian ada seorang lelaki yang bernyanyi sekaligus mengucapkan pantun. Dan seorang laki bertugas membagikan sirih pinang serta minuman sopi. Selain menjadi identitas setiap suku, tarian ini menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat Alor yang mempunyai mimpi agar masyarakat dan pendatang terus bersatu membangun kampung serta negeri. Sumber berita1.com 8 Juni 2014 dengan penyesuaian. Diskusikan dengan kelompokmu bagaimana melakukan tari lego-lego. Setiap tari tradisional terdiri atas penari yang melakukan tarian secara perorangan, berpasangan, atau berkelompok. Kegiatan menari lebih dari 1 orang, apalagi berkelompok, dalam jumlah yang cukup besar membutuhkan kekompakan. Posisi dalam menari perlu diperhatikan oleh seorang penari. Pengaturan posisi ini disebut dengan pola lantai. Seorang penari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Perhatikan jenis pola lantai berikut ini. Ini gambarnya. Pola lantai vertikal atau lurus. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Contoh pola lantai vertikal atau lurus terdapat pada tari daerah tari Yospan dari Papua, tari Serimpi Jawa Tengah, tari Baris Cengkedan Bali. Pola lantai diagonal. Ini contohnya.
Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Contohnya pada tari gending Sriwijaya, Sumatera Selatan. Pola lantai garis melengkung. Ini penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Tarian daerah yang menggunakan pola lantai garis melengkung adalah tari Mak Badong, Toraja, Sulawesi Selatan, dan tari Randai, Sumatera Barat. Temukan berbagai tari daerahmu. Sebutkan pola lantai tariannya. Kamu tulis tariannya namanya apa? Kamu tulis juga pola lantainya. Praktekkan pola lantai satu tarian bersama kelompokmu dan tuliskan langkah-langkahnya. Kamu bisa menggambar pola lantai tersebut. Ini kita praktekkan ketika kita sudah akan masuk. Diskusikan pola lantai tarian tersebut dengan teman sekelasmu. Kalian boleh berdiskusi melalui kolom komentar pada Classroom. Kamu baru saja mencoba pola lantai dalam menari. Kerjasama yang baik harus dimiliki oleh seorang penari agar menghasilkan tarian yang indah. Perbedaan yang dimiliki oleh para penari tidak boleh menghalangi semangat persatuan dalam menghasilkan tarian yang indah. Anak-anak, pelajaran kali ini sampai di sini dulu. Mari kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.